Pace bene, kali ini kita bicara sedikit tentang Trinitas. Eh, Bagaimana peran dari Yesus dalam Trinitas itu? Apakah dia lebih rendah dari Bapa dan Roh Kudus? Nah, saya mau memakai sedikit tulisan dari Fulgentius Ruspe untuk melihat bagaimana Kristus itu adalah benar-benar Allah meski ia menganggap kesetaraannya dengan Allah bukan sesuatu yang perlu dipertontonkan. Saya memakai bahasa itu supaya dia hadir di tengah manusia seperti manusia tanpa membatalkan kemanusiaan dan keallahannya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Fulgentius di Ruspe menulis satu buku judulnya Liber de Trinitate ad Velicem. Buku tentang Trinitas kepada Felix. Judul di Trinitate sebenarnya bukan judul baru untuk sebuah buku ya. Sekurang-kurangnya Agustinus telah menulisnya di Trinitate. Dan Fulgentius, seorang uskup di Afrika yang sangat mengagumi pemikiran Agustinus, sedikit banyak juga mengambil pemikiran Agustinus dalam bukunya. Tetapi Fulgentius di Ruspe menulis karyanya ini dengan konteks yang berbeda. Apa konteksnya? Konteksnya pada waktu itu ada ajaran Arianisme, juga semi-Arianisme, saya pikir bisa saja masih hadir secara bersamaan. Arianisme meyakini bahwa Yesus itu ciptaan, dia tidak setara dengan Allah, gitu ya. Nah, lalu karena ternyata perlawanan dari pihak Kristen begitu kuat, sementara demi eksisnya Arianisme ini berinovasi tentang ajarannya, maka muncullah juga semi-Arian. Mereka berkata simile, mirip, sama dalam arti ada keserupaan antara keallahan Kristus dengan keallahan Bapa, tetapi tidak persis satu. Mereka melemahkan ajarannya supaya lebih diterima, supaya lebih kompatibel dengan kekristenan yang ortodoks pada waktu itu. Apa maksudnya kekristenan yang ortodoks? Yang percaya pada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu keallahan, gitu ya. Nah, apa yang dicoba oleh Fulgentius untuk dijelaskan? Apa yang Fulgentius coba jelaskan dalam bukunya De Trinitate? Saya mengambil 2-3 nomor dari bukunya itu De Trinitate ya. Pertama tentang Kristus. Karena dia katakan begini, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tentang Bapa sebagai Allah tak perlu dijelaskan, kata dia. Karena kita tidak perlu membuktikan. Sebab memang kita memiliki Allah yang adalah Bapa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Kristus kita coba mengerti sebagai Allah. Yang lahir dan tunduk pada hukum. Apa artinya? Ia lahir dari perempuan dan tunduk pada hukum. Nah, Fulgentius mencoba menjelaskan bagaimana kelahiran Yesus. Generato non creato. Dia dilahirkan tetapi tidak diciptakan. Berkaitan pertama-tama dengan kelahirannya dari Bapa, gitu ya. Kelahiran dari Bapa ini tidak dengan awal kronologis. Kronos, kalau kita pakai istilah kronos, itu soal tahun berapa. Kita tidak bisa hitung tahun berapa Yesus itu datang dari Bapa, gitu ya. Tidak ada tahunnya, tidak terkurung oleh konsep waktu manusiawi kita. Dia datang dari Bapa dan ini sudah dirumuskan juga dalam dua aku percaya yang versi panjang itu. Makanya saya bilang jika memungkinkan
cobalah memakai dua aku percaya yang panjang itu supaya kekayaan doktrinalnya juga terasa, gitu ya. Bukan hanya biar cepat pulang. Sehingga dipakai dua aku percaya yang lebih pendek. Nah, kelahiran Yesus, kelahiran Kristus tidak hanya dikaitkan kepada Bapa, bahkan terutama setiap kali kita mendengarkan kelahiran Kristus, Yesus, yang segera datang kepada pikiran kita adalah lahir dari seorang perawan, yang adalah Maria, Bunda Allah. Inilah kelahiran yang sering dirumuskan sebagai kelahiran dari seorang perempuan dan tunduk pada hukum. Hukum manusia, mati. Kan gitu ya. Mengalami sengsara, memiliki daging. Wafat. Tetapi ketundukannya pada hukum tidak membatalkan keilahiannya. Karena itulah orang Kristen percaya dan harus percaya pada kebangkitan. Nah, ia lahir dari seorang perawan. Ini adalah kelahiran manusiawi yang dialami oleh Kristus yang tunduk pada dimensi ruang dan waktu. Ada waktunya, bisa dilihat kapan. Ada dalam sejarah. Gitu ya. Ada dalam sejarah. Bagian ini yang lebih kompleks dan kita tahu diskusi tentang duinatur, dua alam dari Kristus yang serentak ada dan tidak tercampur, tidak saling menutupi, tidak membingungkan, tidak berubah satu dengan yang lain. Inilah yang sebenarnya mengambil porsi cukup banyak dalam sejarah perkembangan teologi kekristenan. Kemarin ada yang salah mengutip. Ya harus diakui salah mengutip. Mengutip satu dokumen Kalsedonia 451 untuk menolak Trinitas. Padahal dokumen itu terutama membahas duinatur Kristus. Bahwa dia adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Itu ditegaskan oleh dokumen itu. Tetapi dimanfaatkan dokumen itu untuk mengatakan, lihatlah satu dia katanya. Siapa satu? Allah itu satu. No, bukan. Yang satu ini adalah Kristus Yesus itu satu. Serentak di dalamnya kemanusiaan dan keilahian berada. Nah, jadi ada konfusione, kebingungan yang diciptakan oleh pengutip itu yang membincangkan keesaan Allah dengan kesatuan, keutuhan pribadi dari Yesus Kristus. Gitu ya. Mudah-mudahan terang sedikit. Kalaupun susah dimengerti, jangan risau karena ini adalah pemahaman yang seringkali dipersoalkan oleh teman-teman kita Muslim. Lihatlah mereka sendiri juga tidak mengenal Allahnya katanya. Karena mereka memperdebatkan Trinitas. Mana tahu ada yang mendengar komentar bukan Kristen tentang ini. Tidak usah risau. Mengapa ini terjadi? Karena kita memikirkan Allah kita. Nah, gitu ya. Kita mencoba memahami dia. Akhirnya sampai pada titik ternyata pemikiran yang paling bagus yang kita buat toh masih membingungkan juga. Nah, kita sampai pada menyerah dan berserah kepadanya. Saya pikir ini perjalanan bukan hal yang menyia-nyiakan dan mengecewakan. Sama halnya seperti perjalanan hidup. Kalau toh mati juga ngapain bekerja, ngapain makan. Nah, itu adalah jalan pintas yang membuat orang kehilangan nilai. Kita tahu, suatu waktu kita akan mati. Gitu ya. Sama seperti nasihat itu. Hari ini saya, esok kamu. Katanya, itu biasa. Memento mori, ingatlah akan mati juga engkau. Nah, tetapi apakah dengan mengetahui itu kita berhenti untuk hidup? Dengan
secara intensional. Demikian juga mengenal Allah. Kita yakin pengetahuan kita tentang Allah ini sangat terbatas. Tetapi tahu bahwa pengetahuan kita pada Allah terbatas, berhentikah kita untuk mempelajari, mengenal, menikmati pemahaman kita tentang Dia? Nah, gereja dengan panjangnya sejarah teologi ini secara implisit berkata tidak. Teruslah mencoba mengecap dengan kemampuanmu, dengan kecenderunganmu untuk mengolah sesuatu secara rasional, secara emosional tentang siapa Allah itu. Disitulah pertemuannya yang bisa kita buat di dunia ini. Itu ya. Nah, oke. Mengapa kita bahas tadi ke sini? Untuk sampai pada bagaimana orang Kristen itu mencoba merumuskan keilahian dan kemanusiaan Kristus serentak ada dalam diri yang satu. Satu pribadi, pribadi Kristus, Allah Putra. Gitu ya. Nah, dia lahir dari Bapa tanpa awal, tidak diciptakan, dan dia lahir dari seorang perempuan dan tunduk pada hukum. Lahir dari Maria. Bagian ini yang saya mau soroti dan saya mau ambil dari pikiran dari Fulgentius di Ruspe. Dan bukan Fulgentius Ruspe saja yang memiliki pemikiran ini. Gitu ya. Dari antara Bapak Gereja. Nah, tentang Roh Kudus sendiri yang adalah pribadi Allah, Allah Roh Kudus, itu juga dimaknai, tetapi dalam perjalanan waktu bagian ini tidak memiliki porsi demikian besar seperti diskusi tentang kealahan Putra. Karena Roh Kudus itu adalah Allah yang selalu menyertai dalam perjalanan waktu kita, hidup kita, bahkan hingga kini, esok, selama-lamanya. Ciao, pace bene.